Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali ya dalam perkuliahan perilaku organisasi ya. Yang pada kesempatan ini topik kita adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Ya, diharapkan kamu setelah mengikuti perkuliahan ini ya mampu untuk menerapkan konsep persepsi ya dalam pengambilan keputusan. Ya, sebagai seorang muslim ya, salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Rasulil amin. Ya, baik. Ya, pertama-tama kita memahami dulu seperti apa itu persepsi. Jadi sebenarnya persepsi ini adalah awal bagaimana seseorang itu mengkonstruk ya isi pikirnya ya. Jadi cara pandang dan penafsiran itu nanti itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang itu mengkonstruk ya pola pikirnya ya. Jadi berdasarkan informasi yang dia terima ya kan, objek yang dia lihat ya kan, kemudian panca indera ya, tentu otaknya yang sehat ya, sehingga dia bisa mengolah informasi sedemikian rupa sehingga cara pandang dan penafsiran itu nanti itu akan banyak dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri ya, sehingga persepsi itu bisa diungkapkan ya oleh seseorang itu dalam perilaku dan perbuatan. Nah, makanya ada dikenal juga istilah persepsi sosial ya. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat ya bagaimana seseorang itu ya berhubungan dengan orang lain dan menanggapi ya atau merespon perilaku individu di lingkungan sekelilingnya. Ya, jadi di situ ada perilaku ya, karena perilaku itu ada maka tentu ada pelakunya ya kan. Nah, pelaku inilah tentu juga akan menjadi karakteristik tersendiri dalam seperti apa sih status orang itu ya kan, peran dia sebagai apa ya, cara subjek itu atau orang itu dalam menghargai dirinya ya, itu terkait juga dengan cara nanti dia dinilai persepsinya ya kan. Apa yang menjadi objek dan target orang tersebut yaitu nanti juga bisa mencerminkan ciri dan karakteristik ya kan. Nah, termasuk situasi yang melingkupi orang tersebut itu bisa dinilai sebagai komponen yang membentuk pola pikir atau cara pandang orang tersebut terhadap sesuatu ya, baik dirinya dan lingkungannya ya, sehingga istilahnya ada yang disebut manajemen impresi. Jadi di mana seseorang itu berupaya untuk mengelola dan mengkontrol ya persepsi yang terbentuk di dalam relasi orang tersebut dengan lingkungannya ya kan. Nah, dari sini kita bisa menilai jadi apakah memang nanti orang di dalam beraktivitas itu memungkinkan aktivitasnya itu memang hanya karena dibuat-buat ya kan, atau karena memang itu menjadi karakteristik ya, atau dia sebagai subjek tadi kan, atau dia hanya memang dibentuk oleh lingkungan itu ya, dibentuk oleh situasi itu ya, atau memang perilaku tersebut dilahirkan dari persepsi yang benar yang diharapkan
dari pemahaman yang memang menjadi pemahaman yang diharapkan kalau misalnya dia hidup dalam kelompok organisasi yang memang menjadi bagian dari visi dan misi organisasi itu, ya kan, begitu ceritanya. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana orang tersebut nanti dalam bekerja, itu nanti memunculkan bagaimana sih persepsi orang itu terhadap pekerjaannya, ya kan, ya, bagaimana kesehariannya, bagaimana kehadirannya, ya kan. Nah, sebelum sejauh itu kita membahas, sebenarnya supaya kita ada gambaran tentang seperti apa sih persepsi itu, nah kita bisa berikan ilustrasi sedikit. Ya, jadi persepsi itu memang sangat mungkin antara orang satu dengan orang lain itu bisa berbeda-beda, ya, cara dia melihat sebuah objek, ya, situasi dan keadaan, dan bagaimana dia mengkonstruk pola pikirnya sehingga dia memunculkan pandangan yang punya pola atau cara pandang tersendiri, ya, terhadap sesuatu. Ya, seperti halnya orang orang buta yang memegang seekor gajah, yang dimana kelima orang buta ini itu mempersepsikan objek yang dipegangnya itu sebagai benda yang berbeda-beda, ya, atau kalau ini gajah maka dipersepsikan gajah itu sebagai benda lain yang yang bisa dikenali oleh indranya, yakni ketika dia memegang gadingnya seperti tombak, seperti tongkat, ya, maka dia lihat itu tombak atau tongkat. Ya, dia pegang belalainya, ya, mungkin dia seperti ular, kan dia mengenal karakteristik ular, kan, ya, dia pegang ekornya seperti tali, ya. Ada juga yang memegang kupingnya seperti kipas, ya, tubuhnya yang keras dan tebal itu dia seperti memegang dinding, ya. Kemudian dia memegang kakinya seperti batang pohon. Nah, itu dia. Nah, jadi dari sini itu bisa mencerminkan seperti apa orang mengenali situasi, objek, ya, dan target berdasarkan karakteristik yang dipahami, ya kan, menurut cara pandang dia, ya, oleh peran-peran dia selaku subjek yang memberikan penilaian. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa melihat bahwa ya memang persepsi itu sangat ditentukan oleh bagaimana karakteristik dari individu itu. Jadi karakteristik dari situ tadi. Jadi bagaimana pelakunya, ya, status pelakunya, peran-peran dia, penghargaan dia, karakteristik orang itu, ya, bisa jadi karena agamanya, karena budayanya, ya kan, karena lifestyle-nya, ya, jadi beda-beda. Dan yang terpenting juga adalah situasi, lingkungan, keadaan, waktu, ya. Nah, sehingga orang itu mempersepsikan sesuatu itu, kemudian dia mengambil tindakan atau perbuatan. Ketika keputusan itu diambil, tentu dipahami bahwa itu berdasarkan persepsi dia, ya kan. Ya. Mungkin kita bertanya, ya, mungkin enggak orang itu mengambil tindakan itu tidak didasari oleh persepsi dia? Ya, mungkin saja, dan bisa saja, ya, karena bisa saja dia melakukan itu karena adanya tekanan, berarti karena lingkungan, ya kan, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, bagaimana faktor-faktor atau unsur-unsur yang bisa mempengaruhi persepsi itu, ya.
Jadi dari faktor situasi ya. Jadi karena waktu ya, di waktu berbeda orang bisa saja mempersepsikan karena hanya ya besok beda, besoknya lagi beda, kemarin beda, ya sangat mungkin ya. Keadaan kerja, lingkungan kerja ya kan, mungkin waktu dia bekerja di perusahaan ini persepsinya begini, ketika dia bekerja di perusahaan lain persepsinya bisa lain, karena mungkin dibentuk oleh lingkungan atau cara dia mengkonstruk cara pandangnya itu yang memang sudah mengalami perubahan. Atau keadaan sosial ya, misalnya ya mungkin dalam keadaan orang itu susah dengan kaya, cara dia membangun persepsi terhadap sebuah situasi dan objek tertentu itu bisa berbeda ya kan. Nah, pelaku persepsinya ya bisa ditentukan oleh sikap, motif, minat ya kan, pengalaman dan ekspektasi ya kan. Nah, kemudian persepsi itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ya kebaruan ya kan, karena gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kemiripan. Nah, tentu semuanya ini bisa dilihat sebagai sebuah proses yang memungkinkan karakteristik tadi atau unsur-unsur atau faktor-faktor ini tadi itu berpengaruh terhadap persepsi orang itu, sehingga menentukan corak dari perilaku orang tersebut dalam kehidupan dia sehari-hari ya, termasuk ketika dia bergumul dalam kehidupan sosial dan interaksi sosial dalam kehidupan tim, kelompok atau organisasi ya, seperti itu gambarannya. Nah, di sini kita bisa mengenalkan ya teori yang sangat populer terkait dengan persepsi dan pengambilan keputusan nantinya yang disebut teori atribusi ya. Jadi teori ini melihat ya bagaimana kita mengamati dan menilai perilaku seseorang itu dengan melihat faktor internal dan eksternal yang ada dalam diri orang tersebut ya. Jadi tentu kalau faktor internal dari dirinya, jadi kalau faktor eksternal tentu yang melingkupi dia ya, lingkungan, situasi, keadaan. Nah, dari pengamatan orang tersebut yaitu yang tentu punya pola tersendiri sehingga perilaku orang itu berbeda dengan orang lain. Jadi tentu dari contoh di awal tadi, misalnya seorang buta melihat gajah yang berbeda-beda, itu kan karena bagaimana orang itu memiliki keterbatasan tertentu satu sama lain melihat dan menilai, sehingga konstruk berpikirnya juga berbeda-beda atau cara pandang dan kesimpulan untuk mendukung persepsinya itu juga berbeda, sehingga bisa dikatakan kesimpulan orang yang satu dengan orang lain bisa berbeda-beda ya karena berbeda pengamatannya ya kan. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi nanti ketika orang itu berperilaku ya, sehingga ada yang dilihat sebagai sebuah kekhususan ya, ada yang dilihat sebagai sebuah konsensus ya, dan konsistensi. Kekhususan bisa dimaknai bahwa ya persepsi dan pengamatan orang tersebut atau perilaku orang tersebut itu dianggap sebagai sebuah kekhususan ya. Memang kalau dalam pendapat Lutan itu istilahnya yang disebut atribusi disposisional ya. Jadi kalau dia dilihat dari sisi internalnya, seperti misalnya kepribadian orang itu, motivasinya seperti apa, kemampuannya itu secara internal dia istilahkan atribusi disposisional ya. Kalau secara eksternalnya jadi dia sebut atribusi situasional ya. Eksternal itu seperti misalnya daya dukung dari lingkungan dan pengaruh sosial dari orang lain terhadap orang itu, sehingga dia bisa memunculkan persepsi yang berbeda-beda ya kan. Nah, ada juga yang biasa diistilahkan itu kesalahan atribusi yang mendasar atau fundamental ya, ketika memang diabaikannya faktor-faktor eksternal itu. Jadi memang
kita melihat persepsi orang itu tidak boleh dilihat satu sisi internalnya saja, ya artinya itu kurang tepat. Jadi kita memang harus melihat bagaimana lingkungan dan situasi yang melingkupi orang itu ketika dia mengeluarkan pandangan atau bersikap dan bertingkah laku, sehingga kita bisa menilai bahwa orang tersebut corak berpikirnya, persepsinya seperti ini dan bertindak seperti ini, itu tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi internal dirinya sendiri, tapi mungkin sangat besar pengaruhnya karena adanya faktor-faktor adanya faktor-faktor dari luar atau dukungan dari lingkungan eksternalnya, ya, dalam konteks situasi, ya, keadaan, ya, suasana, ya, sisi dari sisi waktu. Nah, kekhususan bisa dicontohkan dalam konteks kekhususan itu misalnya dalam perilaku merokok, ya, misalnya bagi yang perokok, ya tentu itu dia punya pandangan yang khusus kenapa dia merokok, kan begitu ya. Nah, walaupun secaranya etis dan konsep secara umum itu ada, tetapi karena persepsi yang dia bangun itu khusus, ya karena dia perokok, ya itu, ya kan, sebagai sebuah perilaku yang biasa menurut dia, ya, walaupun secara medis sudah disampaikan, tetapi karena menganggap itu kekhususan, ya saya bisa, contoh misalnya saya bisa konsentrasi kalau saya merokok, ya saya tidak bisa konsentrasi berpikir kalau tidak merokok. Nah, itu sudah persepsi yang secara khusus dibangun berdasarkan karakteristik yang khusus bagi dirinya, gitu. Ya. Atau sangat mungkin orang juga karena situasi yang luar biasa, misalnya ditanya kenapa kamu mencuri, ya karena kalau saya tidak mencuri saya tidak makan. Nah, itu kan lahir juga dari sebuah persepsi, ya padahal ya banyak orang tidak makan, dia juga tidak mencuri, kan begitu. Ya artinya persepsi itu dibangun karena dianggap ada sesuatu yang dinilai luar biasa, ya kan. Nah, konsensus misalnya adalah bisa dilihat sebagai sebuah reaksi, ya, terhadap sebuah situasi yang secara umum itu orang umumnya berpandangan sama, ya artinya secara mayoritas orang berpandangan sama melihat objek yang sama, ya orang kebanyakan melihat objek yang sama secara umum itu sama, ya toh. Jadi ya contoh yang real ini sekarang ya seperti ini, ya yang dinilai undang-undang cipta kerja, ya ini menjadi polemik, ya walaupun sudah disetujui dalam sidang, boleh dikata sudah disahkan ya oleh DPR, walaupun belum serta-merta bisa diterapkan, ya tapi itu sudah dianggap akan berlaku. Nah, itu dilihat sebagai konsensus di satu sisi, tapi di sisi lain ya menuai kontroversi dan polemik. Ya di situ nanti sisi hukum yang bisa dipertentangkan, ya. Ya, termasuk bagaimana nantinya kita nilai kedudukan dari sisi positif dan negatif, ya dalam tanda kutip undang-undang itu dalam implementasi nantinya, ya kan. Nah, itu bisa dilihat sebagai sebuah konsensus. Nah, konsistensi, ya bagaimana persepsi itu dilihat sebagai sebuah aktivitas yang terjadi yang di dalamnya itu bisa dilihat karena faktor-faktor internalnya, ya. Jadi misalnya orang yang konsisten itu yang seperti apa, ya, yang ketika melakukan
perbuatan itu kontinuitasnya berjalan terus, ya kan begitu ya. Jadi kalaupun ada error ya, katakanlah keterlambatan atau ketidakkonsistenan di dalamnya, ya selama itu tidak berulang sedemikian banyak, ya tentu itu tetap bisa dinilai konsistensi. Jadi tergantung nanti penilaiannya, ya situasi dan lingkungan itu. Ya katakanlah misalnya ya orang yang sering terlambat datang ke kantor misalnya, ya mungkin kalau 1-2 kali ya mungkin saja, tapi kalau setiap hari ya, atau dalam 1 minggu terjadi 3 kali, itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang konsisten, ya kan. Kalau tidak ya mungkin ya karena lupa saja, ya kan misalnya, atau karena faktor lain lingkungan, ya kan, misalnya mobilnya terlambat datang, ya, atau terjadi kemacetan, kecelakaan di jalan, ya mungkin saja itu kan. Nah itu seperti itu konteksnya. Ya di sini ada matriks ya, pengamatan perilaku individu. Ya coba nanti kamu isi di sini berdasarkan kriteria ya, seperti apa sih yang tinggi, seperti apa sih yang rendah. Ya coba dari penjelasan saya tadi itu, ya coba kamu spesifikasikan seperti apa konteks internalnya, seperti apa konteks eksternalnya ya dalam studi kasus. Nah kita masuk untuk membahas penilaian dari persepsi individu. Nah kalau kita melihat bagaimana sih menilai persepsi individu itu ya, jadi ada yang disebut persepsi selektif. Jadi yang namanya selektif itu berarti kan ada karakteristik atau objek yang banyak, kemudian kita memilih, ya kan begitu. Jadi karena tidak mungkin kita katakanlah mengambil semuanya, karena kita harus memilih, berarti ya kita harus selektif, ya kan, memilih yang mana dari sekian banyak itu kita kemudian memberikan penilaian, ya, kemudian kita mengambil itu sebagai pilihan kita, ya kan begitu. Nah, termasuk dalam konteks persepsi ya seperti itu juga, ya kan. Dengan pengamatan kita terhadap berbagai objek dan karakteristik yang berbeda-beda dari objek tersebut, katakanlah misalnya orang atau peristiwa ya, atau kebijakan. Katakanlah misalnya kalau di tempat kerja ya, misalnya pilihan kerja, kita mau bekerja sebagai apa, ya kan. Saya enggak mau jadi bendahara karena resikonya, ya kan, misalnya. Saya enggak mau jadi manajer ya, atau direktur karena tanggung jawabnya. Saya enggak mau jadi ini karena ya macam-macam penilaian orang ya. Satu yang pasti tentunya adalah ya ya tentu ini ya, kalau kita sebagai umat yang beragama ya tentu di situ juga ada pilihan-pilihan yang selektif, ya kan, seperti itu. Ya dalam pilihan beragama juga seperti itu kan, ya kita juga harus selektif menilai ya, termasuk pandangan-pandangan keagamaan ya. Namun tentunya kita harus buktikan ya, disitulah tanggung jawab kita sebagai seorang, misalnya katakanlah kita yang beragama muslim ya, bagaimana menimbang dan mengambil tanggung jawab memahami ajaran Islam itu ya, ajaran agama, sehingga kita punya tanggung jawab untuk selektif ya, mengamalkan sesuai yang dikehendaki oleh tuntunan agama kita, ya kan, seperti itu ya. Contoh-contoh nyatanya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita membangun persepsi kita secara selektif berdasarkan kriteria penilaian atau kriteria dari karakteristik yang kita amati dari orang, objek atau peristiwa ya, atau benda itu, sehingga kita bisa mengambil keputusan dan menilai juga persepsi orang lain. Nah
Yang kedua itu ada yang disebut efek halo. Jadi konteksnya adalah kita menarik kesan ya hanya pada satu karakteristik, ya toh. Jadi contoh sederhananya maksudnya begini. Dari contoh misalnya kalau kita melihat orang itu berbohong, ya toh. Kita menangkapnya orang itu berbohong, artinya kita klaim kan, padahal sebenarnya orang itu tidak berbohong, dia hanya lupa, ya toh. Misalnya kita buat janji dengan seseorang, ya kan, kita buat janji, tapi orang itu katakanlah tidak menunaikan. Misalnya dia berjanji datang ke pesta pernikahan kita karena kita undang misalnya, kemudian kita ketemu dengan dia, kita katakan kamu berbohong. Ya kan kurang tepat kalau langsung kita nilai orang itu pembohong, ya kan. Ya, bisa jadi dia tidak datang karena orang itu memang lupa, ya kan. Dia lupa berkali-kali pun itu tidak serta-merta kita bisa pastikan orang itu memang suka berbohong. Ya mungkin saja dia lupa, dia sibuk, atau karena faktor lain. Nah, dalam konteks efek halo ini seakan-akan karena kesan yang ditangkap itu diwakili oleh satu karakteristik atau satu kejadian, ya katakanlah itu tadi, karena kita berharap sekali misalnya dia datang, karena kita kecewa, kemudian kita katakan kamu suka bohong. Nah kan begitu, tentu itu penilaian, ya penilaian. Nah kemudian ada yang disebut efek kontras, ya efek kontras. Jadi makna kontras itu karena ada perbedaan latar atau lingkungan ya di sekitar objek yang dinilai itu. Contoh nyata itu kalau misalnya ya kita misalnya melihat kerumunan, ternyata kerumunan itu sabung ayam atau judi. Kalau kita ikut nimbrung di situ, itu jika terjadi penggerebekan, itu persepsi yang dibangun oleh aparat keamanan, kita ikut berjudi di situ. Nah, itu penilaian, itu termasuk persepsi. Tapi karena itu tadi, ya bisa saja nanti setelah digerebek Anda ditangkap, ya Anda bebas, dan bisa saja Anda terbukti dari persepsi yang dibangun di awal itu Anda terlibat, ya bisa saja, ya kan. Ya seperti itu. Nah itu karena itu tadi kita berada di lingkungan atau latar lingkungan di sekitar objek yang memang seperti itu keadaannya, ya toh. Nah yang berikutnya adalah proyeksi, ya proyeksi. Jadi proyeksi itu memahaminya bahwa bagaimana kecenderungan menghubungkan karakteristik diri kita dengan orang lain itu yang seakan-akan sama, ya. Jadi penilaian kita, harapan kita, proyeksi kita itu sama. Nah, tentu kurang tepat, ya kurang tepat. Jadi ibaratnya dua karakteristik yang berbeda diharapkan sama. Kalau proses pembentukan untuk mencapainya itu dikondisikan, ya mungkin bisa saja, ya bisa saja. Tetapi memastikan dengan berbagai keadaan yang mungkin berubah-ubah itu sangat kecil kemungkinan. Artinya kita harus memberikan peluang-peluang terjadinya kesalahan. Jadi toleransi terhadap terjadinya kesalahan itu harus ada, ya kan. Ya toleransi errornya itu harus ada ruang di situ tersisa bahwa ya sangat mungkin terjadi kekeliruan atau kesalahan, ya toh. Walaupun memang harapan kita diharapkan sama, jadi kita memproyeksikan sama, ya toh. Yang berikutnya adalah stereotype, ya. Jadi stereotype itu jadi
persepsi itu dibangun didasarkan pada penilaian kita pada satu objek yang kita generalisasi, ya toh. Jadi katakanlah misalnya orang bertetangga, ya, ibu-ibu dengan ibu-ibu cekcok, ya toh. Satu keluarga tidak diajak bicara, ya toh. Masing-masing suami juga tidak saling bicara. Ini kan tidak tepat kalau seperti itu. Itu ada stereotip. Nah, ini studi kasus juga ya. Jadi nanti diberikan tugas ya. Ini sebagai tugas ya. Jadi nanti coba cari studi kasus ya, bagaimana persepsi karyawan dalam perusahaan di dunia kerja itu Anda identifikasi berdasarkan ini tadi ya, bagaimana penilaian, apakah ada kecenderungan efek halo itu katakanlah terjadi dalam satu wawancara ya toh, atau evaluasi kerja. Coba kamu cari studi kasus ya. Nah, yang berikutnya adalah ya, coba ini ya, kita bicara soal pengambilan keputusan. Nah, tentu karena dalam lingkup pribadi, dalam pengambilan keputusan itu tentu keputusan itu diambil berdasarkan cara pandang, kan begitu. Jadi kalau tadi dasarnya persepsi itu adalah konstruk pemikiran, ya, cara pandang seseorang terhadap satu objek, situasi yang diamati itu, ya, maka pengambilan keputusan itu orang kemudian bertindak, kan begitu. Jadi pengambilan keputusan itu dilakukan karena adanya proses pemilihan alternatif ya, dalam orang itu bertindak ya, sehingga orang itu berperilaku ya dan bertingkah laku, kan begitu. Jadi dari karakteristik individu yang dimilikinya, kemudian cara pandang, persepsi itu ada di dalam benak dan pikirannya, kemudian orang itu bertindak ya. Bertindak ya, kalau dia manajer ya tentu dia mengambil keputusan. Kalau dia karyawan yang mencari kerja ya dia menetapkan status memilih pekerjaan seperti apa, ya kan. Nah, berarti ya keputusan individual itu sangat ditentukan oleh persepsi mereka ya, atau cara pandang mereka. Walaupun tadi banyak faktor yang mempengaruhi ya, tetapi ya itu, jadi keputusan itu dipengaruhi oleh persepsinya. Jadi pengambilan keputusan itu sebagai sebuah reaksi terhadap suatu masalah dalam pengambilan keputusan yang berbeda-beda antara individu dengan individu lain ya. Kita bisa mencontohkan misalnya terjadinya perbedaan pendapat antara manajer penjualan dan manajer produksi dalam soal PHK. Itu sangat mungkin terjadi ya. Misalnya manajer penjualan melihat karena ya penjualan tidak mencapai target sehingga PHK itu dilakukan ya. Padahal ya manajer produksi berbeda melihat itu. Artinya produksi atau aset itu kan ada, berarti kegiatan dalam perusahaan itu tetap berlangsung hanya karena terjadinya kelesuan pasar. Nah, kalau PHK itu diambil sebagai sebuah kebijakan, apakah itu rasional atau tidak, itu yang menjadi masalah. Jadi makanya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti yang saat sekarang menjadi polemik dan dinilai masyarakat sebagai sesuatu yang kontroversial saja karena faktor-faktor ini tadi ya. Orang takut di PHK sesuka hati perusahaan karena itu tadi, misalnya
karena adanya kelesuan ekonomi, kelesuan pasar, kelesuan permintaan ya. Walaupun barang itu produksi itu tetap berjalan ya, tapi karena perusahaan mengalami keterbatasan atau masalah likuiditas, sehingga PHK itu dilakukan. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, berarti kita bisa menilai bahwa perbedaan keputusan ya itu karena itu tadi adanya perbedaan dalam mempersepsikan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga keputusan itu bisa dinilai sebagai keputusan pengambilan keputusan yang dinilai tidak tepat atau dinilai tidak bijaksana, ya kan, seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini, kita langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang seperti apa itu yang baik. Tentu keputusan yang rasional tentunya ya, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan masalah apa yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil juga tidak keliru, ya kan. Ya, kalau masalah seperti tadi yang kita contohkan di awal, kalau masalahnya adalah masalah kelesuan pasar, bukan kelesuan produksi, ya berarti ya PHK itu ya tentu tidak bijaksana jika dilakukan dengan hanya satu pertimbangan itu tadi, ya kan. Itu penetapan masalahnya kurang tepat. Mengidentifikasi kriteria keputusannya, kriteria keputusan seperti apa yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Nah, itu yang harus dipahami betul, sehingga keputusan itu bisa dinilai sebagai keputusan yang bijaksana. Nah, menetapkan prioritas kriterianya. Jadi ya di sini kita bisa melakukan scoring ya, dalam setiap masalah yang dinilai, sehingga kemudian kita temukan dalam bentuk simulasi angka-angka. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Ya, misalnya tadi misalnya PHK dibutuhkan. Ya, ya kita bisa lakukan scoring di situ. Ya, karena faktor apa? Misalnya karena faktor demand yang rendah, karena faktor terhambatnya pasokan bahan baku ya, sehingga bahan baku terbatas, sehingga banyak karyawan yang tidak efektif dan tidak efisien waktu kerjanya di kantor atau di pabrik, ya kan. Nah, apalagi misalnya banyak karyawan yang sering tidak masuk. Nah, jadi banyak kriteria-kriteria yang bisa kita scoring sebagai penentuan prioritas dalam pengambilan keputusan sebagai sebuah kriteria yang tepat. Nah, kemudian menetapkan alternatif atau pilihan-pilihannya. Jadi kalau alternatif berarti kita bicara tentang beberapa pilihan-pilihan sebelum keputusan itu diambil. Jadi ibaratnya plan ya. Katakanlah kalau misalnya kalau kita rekrut karyawan 100, pertimbangannya apa, kalau kita rekrut karyawan 120, pertimbangannya apa, ya kan, seperti itu. Kita memasok atau melakukan order bahan baku 1 juta ton, apa bedanya kalau misalnya kita mengorder ya lebih banyak saja, ya karena sering mengalami keterlambatan dalam pengapalan karena ini barang ekspor misalnya, ya kan. Ya, kita pesan saja 2 juta ton ya. Itu alternatif. Kemudian mengevaluasi, ya ini yang penting. Jadi bagaimana pemeringkatan terhadap alternatif yang telah diambil itu bisa dinilai, sehingga di masa datang
pilihan-pilihan terhadap alternatif itu bisa lebih tepat dan akurat dengan prinsip untuk meminimalisir ya resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Kemudian yang keenam adalah pemilihan alternatif terbaik ya. Dari situ tentu kita bisa memutuskan dengan penilaian-penilaian yang rasional, akurat, tepat ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional itu, sehingga keputusan itu bisa merupakan keputusan yang tepat. Berikutnya dalam praktik pengambilan keputusan ya, ada yang disebut rasional terbatas, intuisi ya, identifikasi masalah, pengembangan alternatif, dan pembuatan pilihan. Jadi tentu rasionalitas yaitu tadi, jadi dia harus melekat sebagai sebuah perspektif atau cara pandang ya. Rasionalitas, jadi sesuatu itu sebelum dilakukan ya dipertimbangkan matang-matang ya. Seperti apa batasan-batasannya, alternatif-alternatifnya, alasan-alasannya, itu dipikirkan secara matang. Kemudian intuisi itu berdasarkan kebiasaan ya, kematangan, pengalaman, waktu, dan keadaan ya, karakteristik ya, self esteem seseorang itu biasanya menguatkan intuisinya ya. Contoh sederhana misalnya dalam mengidentifikasi masalah dalam audit ya, dalam kegiatan audit itu tidak sedikit ya auditor itu hanya mengandalkan insting atau intuisi saja ya, karena track record dan pengalamannya dalam melakukan kegiatan audit. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Jadi ya seperti yang kita kemukakan tadi, jadi bagaimana memahami situasi dan kondisi yang dihadapi, cara dia memahami satu objek dan keadaan itu, sehingga tidak bertumpu pada karakteristik objek tersebut, tapi memahami tentang situasi yang terjadi di sekeliling objek tersebut ya. Kalau dia orang ya orang tersebut, kalau dia pekerjaan ya pekerjaan tersebut, kalau dia keputusan ya keputusan tersebut seperti apa. Kemudian mengembangkan alternatif, jadi memang alternatif atau pilihan ya, atau opsi-opsi dalam pengambilan keputusan itu penting ya kan ya. Jadi dan itu tidak sekedar diambil begitu saja, tetapi berbagai pertimbangan-pertimbangan yang seperti dikemukakan tadi di poin A. Jadi dengan rasional ya. Kemudian membuat pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan bisa karena subjeknya, siapa yang melakukan, kapan waktunya ya toh, berapa jumlahnya ya kan, berapa jumlah karyawannya ya, kapan waktu rekrutmennya, kapan harus diselesaikan pekerjaannya ya kan, kapan harus diselesaikan pelaporannya ya kan, pelaporan keuangannya ya kan. Nah, itu. Nah, perbedaan individual dalam pengambilan keputusan itu menjadi keniscayaan karena adanya perbedaan dimensi itu tadi ya, dimensi cara berpikir dan cara pandang seseorang dalam melihat persoalan. Nah, sehingga dalam pengambilan keputusan juga itu tentu kondisi-kondisi itu bisa dialami oleh oleh direktur atau karyawan kalau misalnya dia ingin mengambil keputusan. Nah, ilustrasinya jadi bisa dilihat kalau dianalisis dan konseptual tentu pertimbangannya banyak ya kan. Nah, kalau dia dan itu keputusan yang berkualitas tentunya, artinya kualitasnya tinggi. Kalau dia direktif hanya berdasarkan pada pengamatan yang sederhana dari perilaku, jadi maka kualitasnya sangat rendah ya ta. Nah, kalau pertimbangannya adalah analitis ya, dia bisa dikatakan sebagai sesuatu yang rasional ya, walaupun dia direktif ya kan begitu. Kalau dia konseptual berdasar basis perilaku, berarti dia intuitif ya, seperti itu tadi ya, berdasarkan pengalaman, karakteristiknya ya, jam terbang, artinya perilaku orang tersebut secara pengalaman dan kompetensi ya, dia mengandalkan insting saja, tetapi secara konsep jalan saja, artinya jalan ya. Nah, tapi ada kecenderungan ya ketika orang itu dari waktu ke waktu ya, karena mungkin
adanya degradasi atau penurunan kualitas, ya bisa saja dia dari kualitas tinggi menuju ke kualitas yang rendah. Artinya dia dalam pengambilan keputusannya tidak lagi analisis dan konseptual, ya kan begitu. Nah, nah nanti dalam model yaitu tadi dinilai sebagai model, ya, jadi model pengambilan keputusan. Nah, mungkin sebelumnya perlu kita jelaskan seperti apa sih model pengambilan keputusan yang direktif itu. Jadi direktif itu ya kadang dia sifatnya spontanitas, ya. Jadi makanya keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang individu, tim atau organisasi yang kesannya direktif itu biasanya untuk keputusan-keputusan yang harus segera, ya, cepat, ya, dan bersifat short time, ya. Jadi keputusan maaf ya, keputusan jangka pendek. Jadi kalau yang analitik itu biasanya tentu karena dia membutuhkan informasi yang memadai, ya, rasionalitasnya tinggi, jadi maka tentu informasinya harus lebih banyak dan pilihan-pilihan informasi dan fakta-faktanya juga harus lebih banyak, karena keputusan yang diambil harus dilihat sebagai sebuah karakteristik yang cermat, ya kan begitu, ya. Nah, yang konseptual itu seperti apa, ya, karena konsep itu juga berangkat dari analitis, jadi makanya memang ya sama tadi kurang lebih seperti model pengambilan keputusan gaya analitik tadi, ya. Jadi pertimbangan banyaknya alternatif itu memang menjadi penentu, karena ini menyangkut bagaimana solusi yang kreatif, ya kan, dalam pengambilan keputusan itu. Jadi makanya kecenderungan yang analitik konseptual itu, ya, jangka menengah, jangka panjang biasanya keputusan-keputusan yang sangat krusial, ya, kalau konseptual itu. Nah, kalau yang basisnya pada perilaku, ya tentu, ya, mengedepankan pendekatan perilaku, ya kan, ya, komunikasi, menghindari konflik, ya kan, sehingga membangun hubungan, ya, itu lebih dikedepankan dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, tidak berarti bahwa keputusan yang diambil dengan analitis konseptual itu tadi, yaitu katakanlah perilaku, ya, itu tidak ada resiko-resiko dan hambatan, ya. Tentu itu kembali ke bagaimana keputusan itu nantinya diterapkan, ya. Jadi memang hambatan-hambatan itu selalu ada. Jadi dalam hal bagaimana evaluasinya, jadi bagaimana mengevaluasi keputusan yang diambil, ya, keputusan sebelumnya itu memang harus jelas indikator-indikator dan konsepnya, sehingga nanti keputusan tersebut itu bisa terukur dari waktu ke waktu. Jadi pengaruh sistem imbalan juga besar pengaruhnya. Jadi bagaimana penggajian, bonus, penghargaan, ya, karena nanti di situ hubungannya dengan motivasi atau motif seseorang dalam bekerja itu seperti apa, yang tidak semua orang mungkin di awal itu sama, ya. Kemudian karena rutinitas yang berbeda-beda, ya, sebagai patron yang harus dipahami oleh setiap orang, atau patokan-patokan atau pola-pola umum yang sama yang harus diambil, kemudian ada yang tidak sesuai dengan pola tersebut. Nah, kemudian dari sisi waktu juga, ya, bagaimana estimasi pelaksanaannya, perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya itu juga menentukan bagaimana satu keputusan dengan keputusan lain itu bisa menghasilkan kinerja yang optimal, ya, sehingga keputusan yang diambil itu bisa dievaluasi dari waktu ke waktu. Jadi waktu itu sendiri bisa menjadi hambatan, ya, hambatan karena ada
fakta-fakta yang dinilai itu tadi, ya misalnya penilaian satu orang terhadap keputusan yang dalam waktu tertentu dinilai sebagai keputusan yang ceroboh, sehingga ketika keputusan itu diambil itu dijadikan sebagai sebuah pelajaran, ya kan. Itu konteksnya waktu seperti itu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan ya seperti hukum, moral, ya pengendalian internal dan eksternal dan lingkungan. Nah, ini menyangkut sebenarnya kepekaan ya, bagaimana keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi itu tadi ya, hukum, moral, ya kondisi internal dan eksternal dan lingkungan. Tentu aspek hukum itu menyangkut ya hukum-hukum agama ya, utamanya sebenarnya adalah agama. Jadi kita sebagai umat beragama itu kalau menyandarkan segala sesuatunya kepada prinsip-prinsip spiritual itu biasanya lebih, ya katakanlah lebih selamat ya, karena pedoman itu ya datang dari zat yang maha tahu ya kan, yang lebih memahami betul kan, yang menciptakan kita. Prinsip-prinsip moral, etika ya, budaya termasuk juga ya turut berpengaruh ya, yang harus dipertimbangkan lingkungan di mana kita berada ya kan. Saya kira ini tadi yang latihan yang perlu Anda kerjakan, studi kasus di perusahaan ya dalam dunia kerja. Ya saya kira cukup demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf sebagai materi pengantar untuk pendalaman dan diskusi pada sesi dan topik kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.